Banyak orang mengira stroke itu penyakit yang mendadak karena banyak kejadian orang tiba-tiba sedang beraktivitas, tiba-tiba dia pingsan, kemudian lumpuh badannya, separuh badan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, wajahnya merot satu sisi, tidak simetris, sulit menelan. Atau kejadian yang mendadak lainnya adalah tiba-tiba bangun tidur, tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, susah bicara. Sehingga seolah stroke itu penyakit yang tiba-tiba menyerang pada seseorang. Padahal kalau tahu ilmunya, stroke itu sebenarnya tidak tiba-tiba terjadi pada seseorang. Ada gejala-gejala awal yang menjadi pertanda bahwa seseorang itu risiko untuk mengalami stroke, kelumpuhan sewaktu-waktu. Misalnya apa? Stroke itu bisa terjadi pada orang dengan hipertensi maupun tanpa hipertensi. Kalau pada orang dengan hipertensi umumnya mengalami kondisi pecahnya pembuluh darah akibat tekanan yang terlalu tinggi, maka pembuluh darah bisa pecah karena tensi yang sangat tinggi, pembuluh darahnya tidak kuat, maka dia bisa meletus seperti balon yang dipompa terus-menerus, lama-lama dia bisa meletus seperti pipa pembuluh darah. Ya, ada yang sebagian rentan sehingga ketika tensinya tinggi seperti tadi dipompa terus-menerus maka dia bisa pecah. Itulah yang terjadi pada stroke dengan perdarahan otak. Ada yang lainnya adalah stroke akibat sumbatan pada pembuluh darah. Oleh apa sumbatan itu? Banyak. Kalau saya menggunakan istilah sumbatan itu oleh darah kotor. Bisa dari bekuan-bekuan darah di dalam saluran pembuluh darah, atau juga zat-zat metabolik apa yang kita makan, misalnya asam urat menumpuk, kolesterol menumpuk, ataupun gula menumpuk, ataupun zat-zat metabolik yang lainnya yang tinggi di dalam darah sehingga itu bisa menyumbat di dalam saluran pembuluh darah. Lalu kemudian apa gejala-gejala dini yang perlu kita waspadai? Ketika dia mengalami kesemutan di kaki, dia sedang mengalami aliran darah yang tidak lancar di kaki. Ketika dia mengalami kesemutan di tangan, dia sedang mengalami aliran darah tidak lancar pada tangan. Kemungkinan mulai ada sumbatan-sumbatan yang masih ringan terjadi di tangan sama kaki. Namun demikian sudah memberikan gejala tangan dan kaki kesemutan. Hati-hati kalau sewaktu-waktu sumbatan itu terjadi di otak, ya, maka dia sudah mengalami stroke. Jadi ujung badan kita itu ada 5, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala. Sehingga tempat-tempat itulah yang seringkali mengalami sumbatan, karena dia seperti gang buntu. Sehingga kalau gang buntu itu kalau misalnya kendaraan dia harus putar balik. Sehingga kalau tangan kaki, saya istilahkan gang buntu, darah itu dari jantung ke ujung badan kita, misalnya tangan, dia harus putar balik. Begitu kaki, darah dari jantung ke kaki harus putar balik ke atas. Sehingga ketika ada darah kotor, sampah metabolik di dalam darah kita, ketika mengalir menuju ujung badan tersebut, misalnya ujung tangan, dia harus putar balik. Maka ketika ada darah kotor itu seringkali nyantolnya di ujung tangan. Ujung kaki pun demikian, risiko nyantol di sana karena dia harus putar balik darah. Begitu juga kepala, darah dari jantung ke atas kepala dia harus putar balik ke bawah. Sehingga apa? Ketika ada darah kotor, zat-zat metabolik, sampah di dalam darah yang menumpuk di dalam darah, suatu saat dia nyantol. Kalau di tangan kaki rasanya kebas kesemutan tebal, kalau di otak dia tidak merasakan seperti itu, dia langsung mengalami stroke. Sehingga seseorang yang mengalami gejala-gejala kesemutan ujung tangan, ujung kaki, ya, atau kesemutan separuh badan itu lebih semakin mendekati, semakin dekat itu. Yang gejala awalnya misalnya kesemutan hanya di kaki saja, dia sedang mengalami sumbatan di sana. Kemudian naik lagi kesemutan itu dirasakan di tangan, ya, sumbatan di dalam darahnya semakin banyak, ya. Yang belum adalah di kepala. Kemudian bertambah lagi, semakin mendekati stroke lagi ketika dia kesemutan itu kebas, kesemutan tebal mati rasa itu dirasakannya di separuh badan, di badan kanan atau badan kiri, tangan kaki sebelah kanan atau tangan kaki sebelah kiri. Maka itu semakin dekat itu menuju stroke.
sehingga suatu saat tiba-tiba dia mengalami ujung badan yang satu yaitu kepala, dia mengalami sumbatan di sana, maka dia mengalami stroke. Jadi stroke itu seolah tiba-tiba, padahal tidak. Bahwa ketika dia mengalami gejala-gejala di kaki, di tangan, ya itu sebenarnya sudah berisiko. Seseorang juga yang mengalami misalnya dengkulnya seringkali sakit, tumitnya seringkali sakit, pergelangan kaki, ankle seringkali sakit akibat asam urat naik, orang demikian pun berisiko bahwa asam urat yang menumpuk itu pun dia merupakan sampah metabolik di dalam darah kita yang suatu saat bisa menyumbat di otak. Sehingga orang-orang dengan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dia itu sebenarnya sedang banyak sampah di dalam darahnya, yang suatu saat sampah darah kotor tadi bisa menyumbat di otak. Sehingga tidak heran orang kencing manis pun sering mengalami stroke, orang asam urat, kolesterol tinggi sering mengalami stroke. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, MDI Master Dwi Ismail.